Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Hari ini saya akan membawakan materi pembelajaran dengan judul Procedure Text. Seperti yang kita lihat di sini, procedure text is a type of text that contains the purpose and step for creating or doing something. Artinya, procedure text adalah tipe teks yang memberikan persiapan dan tahapan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Jadi contohnya kita ingin membuat kopi, maka kita harus tahu step by stepnya atau langkah-langkahnya, hal apa yang harus dilakukan untuk pertama kali, dan apa yang harus disiapkan sebelum membuat, dan lain sebagainya. Nah, the function of this text is a show how to do something. Tujuan dari teks ini adalah untuk mengetahui atau memperlihatkan bagaimana caranya untuk melakukan sesuatu. Jadi harus ada gambarannya bagaimana agar yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya adalah materials dari how to make fried rice. Baiklah, hari ini kita akan mengambil contoh bagaimana cara membuat nasi goreng. Nasi goreng pasti kita semua sudah bisa membuatnya, dan saya akan memberitahu bahan-bahan dan bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, materials, bahan-bahan. Pertama ada nasi putih, 1 plate of white rice, sepiring nasi putih. Yang kedua ada egg, 1 egg, 1 telur. Yang ketiga ada pan atau kita biasanya menyebut dengan rinjing. Setelah itu ada spatula untuk menggoreng, untuk mengaduk. Kemudian ada 3 spring onions, 3 siung bawang merah. Kemudian ada 2 cloves of garlic. Kemudian ada bawang putih. Setelah itu ada chili, cabai, tomato, tomat, cucumber atau timun. Kemudian ada cooking oil atau minyak goreng. Kemudian ada chili or tomato sauce. Ini sesuai selera. Yang suka pedas bisa menggunakan saus sambal, sedangkan yang tidak suka pedas bisa menggunakan saus tomat. Kemudian ada salt and sugar, garam dan gula. Dan yang terakhir ada soy sauce atau kecap. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng. How to make fried rice? Fried rice. This is materials to make fried rice. Baiklah, tahapan selanjutnya adalah steps atau langkah-langkah. Nah, dalam langkah-langkah ini kita harus melakukannya dengan teratur atau bertahap supaya hasilnya juga bagus. Yang pertama ada chop the onion and garlic atau potong bawang merah dan bawang putih. Ini adalah gambar untuk memotong bawang merah dan bawang putih. Step yang kedua adalah add the onions until fragrant. Jadi setelah dipotong, kita masukkan bawang yang telah dipotong ke dalam rinjing dan kita menggorengnya sampai baunya terasa harum, atau kita biasanya menyebutnya dengan menumis bawang. Nah, yang ketiga adalah add the prepared white rice then stir using a spatula. Nah, ini adalah masukkan nasi ke dalam tumisan bawang, kemudian aduk menggunakan spatula. Step yang keempat adalah add sugar, salt, soy sauce, and sauce according to taste. Masukkan gula, garam, dan kecap dan saus sesuai selera. Jadi yang suka pedas bisa masukkan saus dengan sambal, yang tidak suka pedas bisa masukkan saus tomat. Stir with a spatula until blended. Kemudian katanya aduk menggunakan spatula sampai tercampur dengan rata.
Step yang kelima ini chop chilies, cucumber, and tomatoes for topping. Nah, jadi untuk membuat topping atau hiasannya, kita bisa memotong tomat, memotong timun, dan memotong cabai. Nah, step yang keenam, after mixing and smell the aroma, place the fried rice on the plate that has been prepared. Kemudian, step yang keenam, setelah ini tadi diaduk rata dan benar-benar matang, kita bisa menaruhnya ke dalam piring dan sertakan juga topping yang sudah kita potong tadi. Maka akan berbentuk seperti ini. Letakkan topping di tempat yang kamu mau. Step yang terakhir adalah then tray the edge, put the edge on the top of the fried rice ready to be served. Setelah ini kita bisa menggoreng telur jika ingin ya. Jika yang suka telur bisa menggoreng telur dan meletakkan telur di atas nasi goreng yang sudah kita masak tadi. Nah, ini adalah steps atau proses pembuatan dari nasi goreng. Dalam prosedur teks harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama, kita menentukan goal atau tujuan kita ingin kemana, tujuan kita ingin membuat apa dan bagaimana. Yang kedua adalah materials, yaitu bahan-bahan yang diperlukan, bahan dan alat yang diperlukan. Yang ketiga adalah material, yang ketiga adalah steps atau langkah-langkahnya. Nah, 3 hal ini adalah hal yang paling utama ketika kita ingin membuat text procedure. Harus diperhatikan ya. Baiklah, saya sudah memberikan tugas di Google Classroom. Silahkan buka Google Classroom-nya dan kerjakan 3 soal yang ada di sana. Dan saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kita akan mengadakan diskusi bersama. Baiklah, kita cukupkan untuk hari ini. Yang bisa saya ambil kesimpulannya adalah teks prosedur adalah teks untuk bagaimana melakukan sesuatu secara bertahap dan berproses. Teks prosedur harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan arahan agar hasilnya juga maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.